Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW mengenai jejak bisnis beliau. Dewasa ini tidak ada yang tidak mengenal Rasulullah SAW, sekalipun ia tidak beriman. Kecerdasan intelektual, kehebatan spiritual, serta keagungan akhlak tidak perlu diragukan lagi. Kemudian sejarah perjuangan beliau yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif menjadi sebuah suri tauladan bagi generasi ke generasi yang tidak lekang oleh waktu. Kita tahu bersama bahwa era milenial ini para pemuda telah menerjunkan dirinya menuju dunia pembisnisan. Semua berbondong-bondong menjadi seorang entrepreneurship. Namun, pernahkah kita ingat kembali bahwa Rasulullah juga dulu merupakan seorang pembisnis muda? Di antara faktor-faktor yang menyebabkan beliau menjadi seorang pembisnis muda, tentulah ada. Di antara faktor tersebut adalah faktor geografis, di mana bangsa Arab atau Mekah itu sendiri menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kita tahu bahwa Rasulullah SAW hidup dengan kesederhanaan. Ketika diasuh oleh paman beliau pun ikut turut serta mengembala domba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ikut turut serta berniaga pada usia 12 tahun. Kemudian faktor keluarga. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau para petinggi Quraisy melakukan perdagangan pula. Kemudian faktor beristri Khadijah. Sebelum beristri Khadijah pun Rasulullah telah berbisnis. Namun setelah bertemu dengan Khadijah, Rasulullah semakin terbantu untuk menjadi seorang pembisnis sukses. Lalu bagaimana kisahnya? Akan saya narasikan dalam sebuah bentuk video. Kita bisa simak bersama-sama. Berikut videonya. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau dilahirkan dari suku Quraisy, suku paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim. Sepeninggalan ibunya dan kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib ketika berusia 8 tahun. Sejak kecil beliau telah mengembala domba milik para saudagar. Semasa di asuhan pamannya Abu Thalib, Rasulullah SAW hidup dengan kesederhanaan. Tidak ingin merepotkan dan menyusahkan kehidupan pamannya, beliau meminta izin kepada Abu Thalib untuk mengembala domba-domba milik saudagar kaya yang berada di Mekah. Dan Abu Thalib mengizinkannya. Sehingga terdapat suatu riwayat hadis yang mengatakan bahwa tidak ada nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Dan akhirnya Rasul pun menjadi seorang pengembala kambing milik saudagar kaya yang berada di sana. Setiap hari tanpa berkeluh kesah Rasulullah SAW mengeluarkan dan memasukkan kembali kambing-kambing tersebut. Tidak diduga bahwa kambing tersebut gemuk-gemuk, sehingga para saudagar pun puas dengan hasil kerja Rasulullah SAW. Selama menggembala kambing milik para saudagar kaya, Rasulullah SAW selalu bertafakur atas hal-hal yang berada di sekitar beliau, tentang penciptaan dan lain sebagainya. Memasuki usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, tepatnya di perkampungan Basrah. Sesampainya di sana, beliau disambut oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhairah kecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dalam kitab-kitab agamanya. Maka Buhairah meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke Mekah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kisah sukses Rasulullah SAW dalam dunia perdagangan bermula dari kisah sebuah amanah yang diberikan oleh Siti Khadijah ketika Rasulullah berusia 25 tahun untuk menjajakan dagangannya ke negeri Syam. Kala itu, seluruh pedagang kaya berkumpul untuk membahas mengenai perniagaan yang mereka lakukan.
Di sana terdapat Siti Khadijah dan paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib. Suatu hari, Abu Thalib bersama Nabi Muhammad SAW menuju rumah Khadijah. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah menerima tawaran tersebut, maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW berniaga di negeri Syam. Berangkatlah Rasulullah ke Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan milik Khadijah. Sepanjang perjalanan menuju Syam, Rasulullah SAW, Maisarah serta rombongan berbincang-bincang mengenai pemasaran, perniagaan, serta persaingan yang ada di pasar. Setibanya di negeri Syam, Rasulullah SAW bersama Maisarah mulai berdagang. Rasul berdagang dengan disiplin, jujur, amanah. Beliau mendapatkan keuntungan yang begitu banyak atas hal tersebut, sehingga Maisarah turut senang mendengarnya. Malam pun tiba. Saat itu adalah saat di mana Rasulullah SAW bersama rombongan pulang menuju ke Mekah. Ketika rombongan tertidur pulas, Rasulullah SAW tetap terjaga. Ketika itu Maisarah melihat Rasulullah yang tidak tidur. Hal itu membuat Maisarah takjub dengan akhlaknya. Maisarah pun berinisiatif akan menceritakan semua yang terjadi selama bersama Rasulullah kepada Siti Khadijah sepulang nanti. Di usia 25 tahun pula, Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Pernikahan tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mador. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 6 orang anak. Pada kisah tersebut, begitu banyak nilai-nilai inspiratif yang dapat kita petik dan jadikan sebagai suri tauladan, terutama dalam berbisnis di era milenial. Dewasa ini, pemuda berlomba-lomba menjadi entrepreneurship, terlebih disokong dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Kesuksesan pembisnis muda telah nampak jelas di sekitar kita. Agar seorang muslim-muslimah turut serta merasakan manisnya kesuksesan berbisnis seperti Rasulullah, maka terdapat beberapa pelajaran bisnis dari jejak bisnis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita pelajari dan tiru. Menjalankan usaha ini kurang lebih udah sekitar 3 tahun dan alhamdulillah udah ada lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Pelajaran pertama yang dapat kita petik adalah jujur ketika berbisnis. Rasulullah SAW dikenal jujur ketika menjajakan dagangannya. Apabila ada barang yang berkualitas buruk, beliau tidak akan menipu pembeli hanya demi meraup keuntungan. Kedua, amanah. Dalam konteks fikih, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta dan benda. Nabi Muhammad SAW berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketiga, tepat menimbang. Dalam penimbangan tersebut, seseorang tidak boleh mengurangi timbangan atau melebihkannya. 4. Gharar. Gharar adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW menjauhi praktik gharar karena membuka ruang perselisihan antara penjual dan pembeli. 5. Tidak melakukan penimbunan barang atau ihtikar karena akan menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat sebab barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. 6. Tidak melakukan al-ghab dan tadlis. Al-ghab artinya al-qada atau penipuan, yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadlis, penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. 7. Disiplin diri. Sebagai pemimpin suatu usaha, kita bisa menerapkan sikap disiplin diri terhadap pekerjaan. Dengan begitu, kesan terhadap kita dari karyawan maupun rekan bisnis akan baik pula. 8. Dedikasi yang tinggi. Hal ini bisa kita aplikasikan ketika menjalankan usaha atau bisnis. Walaupun mendapat hambatan berupa iming-iming atau lainnya, sebagai pembisnis yang baik, kita harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan untuk menyelesaikannya dan memberikan yang terbaik. 9. Pendekatan personal. Rasulullah SAW dikenal dekat dengan semua pengikutnya.
Beliau menjalin hubungan yang baik dengan masing-masing pengikutnya. Pelajaran bisnis dari Nabi Muhammad ini bisa kita terapkan ketika membuka suatu bisnis. Bagaimanapun, komunikasi yang baik dengan karyawan juga memiliki kontribusi penting dalam memajukan suatu bisnis usaha. Ke-10, sederhana dan tidak terobsesi dengan hal-hal duniawi. Muslim diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak terobsesi dengan hal-hal duniawi yang fana. Kesederhanaan Rasulullah SAW tercermin dalam cara beliau berpakaian, makan, dan sebagainya. Walaupun bisnis merupakan usaha yang berkaitan dengan materi duniawi, kita harus ingat bahwa bisnis harus dilandasi dengan tujuan mulia, seperti halnya Rasulullah yang berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kita yang berbisnis perlu ingat bahwa bisnis bukanlah untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. 11. Memanfaatkan peluang untuk sesuatu yang baik adalah melalui mengenali potensi diri kita sendiri, modal yang akan kita pakai, dan mempelajari pasar persaingan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai di penghujung video. Kita telah mengetahui dan mengilas balik bagaimana perjuangan dan perjalanan Rasulullah ketika menjadi seorang pembisnis muda. Semoga dari video atau kisah tersebut kita dapat mengambil dan menerapkan nilai-nilai inspiratif yang terdapat di dalamnya. Saya Dia Fani Amalia, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.